Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihana Balkis Ritonga, NIM 0801222361. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai disfungsi ereksi untuk memenuhi mata kuliah dasar biomedik 2 oleh dosen pengampu Bapak Proda 5 Sinulinga, Escap Nurse MCAP. Disfungsi ereksi ataupun impotensi adalah kondisi ketika penis tidak bisa ereksi atau tidak mampu mempertahankan ereksi meski mendapat rangsangan seksual. Impotensi merupakan masalah seksual yang rentan terjadi pada pria usia 40 tahun ke atas. Impotensi atau disfungsi ereksi adalah hal yang normal dan tidak berbahaya bila terjadi sesekali. Namun, jika terjadi secara terus-menerus atau bertambah parah, seiring waktu, impotensi dapat menimbulkan masalah saat berhubungan seksual, baik bagi penderita maupun pasangannya. Meski tidak berbahaya, impotensi yang tidak ditangani dapat menimbulkan berbagai masalah mental ataupun fisik. Penderita bisa mengalami depresi, bahkan kemandulan. Kondisi ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan penderita dengan pasangan dan juga mengganggu konsentrasi pada saat bekerja. Penyebab disfungsi ereksi. Penyebab disfungsi ereksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Disfungsi ereksi yang terjadi akibat faktor fisik dapat disebabkan oleh berbagai penyakit berikut. Yang pertama, gangguan hormon, kedua, penyakit jantung, ketiga, diabetes, keempat, tekanan darah tinggi, kelima, penyakit syaraf, seperti penyakit Parkinson dan multiple sklerosis. Keenam, cedera pada saraf, terutama saraf yang mengatur ereksi. Ketujuh, efek samping obat-obatan tertentu, seperti obat antidepresan. Bukan hanya gangguan fisik, disfungsi ereksi juga dapat terjadi akibat gangguan psikologis seperti 1. Stres, 2. Kecemasan, 3. Kekhawatiran berlebihan akan performa seksualnya, 4. Masalah dalam hubungan ataupun pernikahan, 5. Depresi, 6. Perasaan bersalah, ke-7. Trauma masa lalu. Disfungsi ereksi juga beresiko lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki beberapa faktor berikut ini. 1. Kebiasaan merokok, 2. Obesitas, 3. Usia lanjut, 4. Kecanduan alkohol, 5. Pernah menjalani radioterapi pada daerah selangkangan, keenam, penyalahgunaan nafsa. Resiko yang mungkin terjadi. Perlu diketahui bahwa pria dengan disfungsi ereksi mempunyai berbagai macam resiko, meliputi berbagai macam penyakit jantung disebabkan adanya faktor penyempitan pembuluh darah, ada lagi diabetes, serta penyakit ginjal. Selain itu, resiko dari konsumsi obat dapat beragam macamnya. Jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa jadi mengganggu sistem hormon dan saraf. Pengobatan dan pencegahan impotensi. Impotensi bisa diobati dengan mengatasi penyebabnya, baik dengan suntik hormon ataupun operasi. Cara mencegah impotensi adalah dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatasi penyakit yang dapat menyebabkan impotensi. Contohnya adalah dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Penanganan lain yang dapat Anda lakukan. Disfungsi ereksi bisa disembuhkan dengan melakukan berbagai penanganan, mulai dari obat-obatan, terapi psikologis, juga terapi testosteron. Hal ini dapat Anda lakukan jika mengalami kendala pada hormon. Penanganan lainnya melalui pemasangan vakum. Proses ini memasukkan penis ke dalam tabung yang terhubung dengan pompa, hingga akhirnya seluruh pembuluh akan berkumpul di penis, sehingga lebih keras dan kencang. Kondisi disfungsi ereksi ini tidak dapat dianggap remeh. Gangguan pada saat berhubungan seksual merupakan hal yang normal jika hanya terjadi sesekali. Namun, jika terjadi berulang kali, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Disfungsi ereksi perlu ditangani sesegera mungkin. Kondisi ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan karena rasa malu, namun harus segera ditangani untuk menghindari gangguan kesehatan yang lebih parah nantinya. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.